Sekalipun Tuhan dunia bergoncang, sekalipun ada gempa, sekalipun ada kerugian, Engkau tetap Tuhanku, Engkau Allahku. Kalau burung di udara Engkau pelihara, maka aku juga Engkau pelihara. Karena Engkau hadirkan Allah di situ. Pada waktu fajar mereka, Dia datang menolong kau. Maka keluargamu tidak akan pernah goncang. Apapun keadaannya, tidak pernah goncang. Walaupun di mana-mana goncang, mau perang, mau kelaparan, mau wabah penyakit, mau perang dunia ketiga, sekalipun Allah mengalir kasih-Nya besar ke dalam kehidupanmu. Jangan takut. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan hari-hari ini Tuhan kami semakin diperlengkapi. Semakin kami disempurnakan. Waktu-Mu begitu singkat. Sebabnya Tuhan jemaat di tempat ini. Engkau mempersiapkan mereka menjadi mempelai-Mu. Ada pembaharuan pribadi, pembaharuan pikiran, pembaharuan karakter mereka. Sebabnya Bapa, urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Dan kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Yang siap katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Ya, salam kasih Kristus. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan.
Saudaraku yang terkasih, kita akan terus belajar dalam kebenaran firman. Saya rindu saudara benar-benar masuk di dalam sebuah dimensi, di mana dimensi ini, saudara, untuk semakin hari, semakin saudara cakap dan memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita lihat di dalam sebuah tema hari ini saya membuat sebuah ilustrasi dalam sebuah pemandangan di tengah hutan, pegunungan, ya, dan sangat indah sekali ketika dia membangun sebuah rumah, ya, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu akan bisa kita belajar dari sini apa maksud daripada tema tentang jemaat yang mengalami terobosan. Ya, saudara rindu mengalami terobosan? Kalau saudara rindu mengalami terobosan, mari katakan kanan kirimu, ayo fokus dengan firman Tuhan. Ya, saudara jangan kehilangan sebuah momen, karena setiap firman, ya, dan hari-hari ini banyak sekali pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan saya percaya bahwa firman ini tidak akan berlalu begitu saja dan tidak akan pernah terhilang ketika sampai di rumah. Ketika benih itu ditaburkan, ada yang jatuh di pinggir jalan, ketika di pinggir jalan ada burung, di situ benih itu dimakan. Saudara bukan itu. Ketika ada di tempat berduri, ya, ketika ada himpitan, ketika ada masalah, saudara semakin kuat. Ya, ada di tanah bebatuan juga. Saudara, saya percaya walaupun di tengah bebatuan, yang namanya benih itu dia akan tumbuh. Ya, tapi saya katakan begini, setiap ada benih, ketika ada himpitan, ada tantangan, ya saya berharap saudara jangan goncang di situ. Tetapi berbahagialah hari ini kalau ada benih yang ditabur dan di tanah yang subur, ternyata itu adalah saudara sudah tangkap benih ini, dan saudara akan benar-benar akan mengalami terobosan dalam Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan lihat sebuah kebenaran firman di dalam kitab saya rindu, saya jarang bagi Amsal. Amsal pasal 24. Ya, dari ayat 3 sampai 6 dulu dibagikan. Nanti kita bahas ayat ini aja kita bahas, ya. Mari kita baca dulu. Amsal 24 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan hikmah rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Terus, sampai 6. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Kita akan bahas ini. Makanya dari itu kenapa saya kasih gambar. Ya, saudara lihat, kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Ya, sekali lagi, ini bukan mengkelompokkan atau mengkonotasikan bahwa setiap rumah harus perabotannya berharga, mewah dan mahal. Tidak begitu. Saudara akan bisa memahami apa maksud daripada kamar-kamar yang terisi lengkap dengan barang-barang berharga. Di sini kita belajar. Apa sih yang maksudnya barang berharga ini? Nah, lihat, dengan dalam terjemahan sederhana Indonesia bilang begini, dengan menjadi bijaksana engkau dapat membangun rumah tangga. Dengan memiliki pengertian keluargamu akan kokoh. Ya, nanti satu persatu saya akan bahas. Ya, jadi dengan menjadi bijaksana engkau dapat membangun rumah tangga. Saudara yang mau berumah tangga, yang mau mencari teman untuk berbangun rumah tangga, saudara yang sudah membangun rumah tangga, artinya bagaimana
keluarga itu menjadi kokoh, maka di situ ada kebijaksanaan, ada pengertian. Ya. Nah, dari lihat, kalau di dalam terjemahan aslinya, kata didirikan itu bauna, didirikan. Ya. Dengan hikmat rumah didirikan. Ya, didirikan. Kata bainah ini membangun, dibangunnya kembali atau reparasi, atau perbaiki. Ya, saudara, sekali lagi saya selalu dalam kita punya misi, ya, visi kita akan menjadi mempelai Kristus. Itu saya waktu mengajukan persyaratan untuk menjadi bakal gereja, maka saya harus menulis di situ apa visi misi gereja. Dan salah satunya adalah visi saya itu menjadikan jemaat mempelai Kristus. Itu salah satu visinya. Karena kalau saya tidak menyampaikan visi-visinya, apa visi ke depan, apa misi ke depan, saya agak tertunda nanti di dalam peneguhan gereja lokal. Pada waktu itu, tahun 2014. Jadi sebelum itu saya menulis dulu ke pusat. Ya, apa penjabarannya? Kenapa kamu menjadi pendeta? Kenapa kamu menjadi gembala? Di situ harus dijelaskan. Nah, dari lihat, jadi dibangunnya kembali, perbaiki. Jadi di dalam tahap ini saya tidak masuk ke dalam masa lalu saudara. Mau saya tahu atau saya tidak tahu. Saya izinkan hari ini kita bicara pengajaran. Kita bicara kebenaran firman. Jadi tidak dalam satu konteks ditujukan kepada person. Orang per orang, keluarga per keluarga, tidak. Jadi kita melihat kalau ketika judul tema ini, ya, jemaat yang mengalami terobosan, apa yang harus punya syarat mengalami terobosan, makanya ayat ini bilang isi kamar-kamarmu. Kita belajar tentang apa sih yang di kamar ini perlu diisi. Nah, itu sebabnya pertama adalah bangun, benau itu bangun, dibangun kembali, perbaiki. Artinya kalau saudara ada di situ hal-hal yang kemarin kita perbaiki, kebetulan memang Tuhan itu luar biasa. Saya tidak pernah merencanakan sebuah tema ini tanpa Tuhan itu meneguhkan. Contoh ya, kemarin hari Jumat saya ditelepon sama Pak Wayan, Pak hari Sabtu Bapak ada di tempat enggak? Oh ada, kenapa Pak? Saya cuma enggak. Ya, hari Sabtu kita mau perbaiki ini. Kemarin kena hujan agak ngeplek begitu ditusuk begitu langsung ambrol jatuh. Ternyata netes-netes dari atas itu karena hujan keras. Nat-natnya ini pada pecah semua, ada yang sampai mesti dikasih lem yang warna kuning itu dilem lalu kasih semen putih. Dari atas itu perbaiki supaya air tidak bocor. Jadi kata perbaiki itu, perbaiki yang rusak. Kalau dibiarkan, atau menjalar nanti ini. Karena airnya netes itu hanya dua tehel atau 3 tehel. Tapi kalau itu dibiarkan, maka dia akan merembet. Ya, terima kasih sekali cara kerja Tuhan itu memberikan pewahyuan dalam ilustrasi. Jadi harus diperbaiki. Dan kebetulan yang ahli. Ya, kalau saya enggak ngerti, udah biarin aja begitu tunggu ambrol. Tapi puji Tuhan. Jadi ketika kita mengerti, ketika kita memahami ini caranya. Gampang, enggak sampai berapa jam selesai. Ya, artinya perbaiki. Jadi kalau saudara mau mengalami terobosan, perbaiki. Apa yang harus diperbaiki? Pintu rumah.
Apa yang harus diperbaiki? Genteng yang bocor. Apa yang harus diperbaiki? Hati yang bocor, hati yang rusak. Apa yang harus diperbaiki? Pendengaranmu diperbaiki. Tentang apa? Ya, hal yang positif. Apa yang diperbaiki? Perkataanmu. 5 pintu kemarin. Ya, perbaiki pendengaranmu, mendengar hal-hal yang positif. Perbaiki matamu untuk melihat hal-hal positif. Perbaiki perkataanmu untuk membicarakan, memperkatakan hal positif. Perbaiki pikiranmu untuk apa? Untuk selalu berpikir positif. Perbaiki dalam hal apa? Hatimu. Untung saya bilang hatimu, hampir bilang begini. Ya, hatimu itu perbaiki. Untuk apa? Supaya benar, supaya rumah itu kokoh. Supaya apa? Kuat. Enggak goyah. Ada hujan keras, besok hujan keras, percaya enggak akan bocor karena sudah diperbaiki. Tambal yang rusak. Ya. Kalau ini ditambal, ini kebetulan diganti. Maka yang bisa mengganti hati yang rusak adalah Yesus. Amin. Pendeta nggak bisa. Ya, duit nggak bisa. Ada duit, sejahtera, nggak ada duit, ya hanya Yesus yang bisa memperbaiki hati. Ya, apapun itu. Nah, saudara lihat, setujukah kata kita memperbaiki? Maukah kita memperbaiki? Perbaiki, kalau ada perkataan yang kurang bagus, ayo. Bahkan pengertian-pengertian ini, ayo. Nanti kita bahas pengertiannya. Nah, saudara lihat, di dalam Alkitab versi Borneo, saya suka baca memang. Akhir-akhir ini saya banyak membaca. Ya, Alkitab versi Borneo itu, Alkitab versi apa? Halo, ada yang tahu nggak kata? Malaysia. Ya, dengan hikmat rumah dibina. Jadi kalau dibina itu mulai saat perkenalan. Bina. Makanya ketika saya berbicara kepada beberapa anak-anak muda, saya memberikan saran, anjuran. Ya, katakan merah itu merah, katakan itu hitam itu hitam. Ya enggak apa-apa Pak, hitam. Besok kan dia jadi putih. Iya kalau putih, kalau kamu yang jadi hitam bagaimana? Jadi pastikan jangan abu-abu. Ya, saudara lihat, dengan hikmat rumah dibina, dengan pengertian dikukuhkan. Jadi 2 ini. Rumah yang kokoh harus ada kebijaksanaan, rumah yang mau dibangun harus ada kebijaksanaan, rumah yang kokoh harus ada pengertian, belajar pengertian. Nah, ini kata pengantarnya, nanti lebih jelasnya di ayat berikutnya. Nah, saudara lihat, mempertimbangkan bagaimana kita membangun Benau ini. Bagaimana kita membangun rumah yang kokoh, bagaimana kita membangun pondasi. Saudara, Alkitab berkata kalau saudara membangun sebuah rumah di atas pasir, dia akan roboh. Maka saudara ketika membangun rumah di atas batu itu kuat. Tetapi kalau saudara taruh batu langsung saudara bangun, rawan juga roboh. Harus ada sampai kedalamannya, namanya pondasi. Setuju ya? Setiap rumah harus ada pondasi. Mempertimbangkan bagaimana kita membangun. Membangun dengan mengandalkan kekuatan sendiri, pemikiran sendiri. Nah, ada 2. Yang pertama itu membangun dengan mengandalkan kekuatan sendiri, pemikiran sendiri. Saya yang paling benar. Saya bisa, makanya saya anjurkan orang tua itu punya pengalaman asam dan garam. Betul ya? Tapi jangan banyak garam, tensi tinggi. Ya. Cara ini memiliki risiko hidup dalam penderitaan, gagal, berantakan, ada harga yang mahal dalam menjalannya. Pokoknya enggak Pak, saya akan tabrak. Ya, karena saya cinta sekali. Ya, saya mengharapkan supaya saudara
apa yang harus saudara bangun. Nah, bukan sekedar kita berbicara rumah tangga, bukan sekedar. Pelajaran ini bukan sekedar bicara rumah tangga. Apa yang kau bangun? Bisnismu, usahamu, pelayananmu, apa yang harus pertama kali kita bangun? Ya, kalau saudara membangun pekerjaan, bisnis, usaha umpamanya dengan pengertianmu sendiri. Beberapa kali kita itu gagal. 30 tahun saya membangun 30 tahun sebuah pelajaran berharga, saya menjalani sebuah bisnis, saya tahu persis. Dan banyak sekali orang itu suka coba-coba. Jadi identik kalau kita membangun dengan pola sendiri, pikiran sendiri, kita coba-coba. Coba di sini, coba di sini. Saya kalau cari tempat, saya itu doa dulu. Saya keliling dulu. Saya doa Tuhan. Damai sejahtera, tanya istri damai sejahtera, doa lagi. Dan kenyataannya memang tidak terjadi apa-apa. Tapi karena kita sepakat membangun dalam doa, beberapa bulan kemudian terjadi ledakan. Nah, saudara lihat, kalau saudara coba-coba di sini, coba-coba pelayanan, bangun coba-coba pelayanan, itu kalau bahasa trennya, ya, bahasa gaulnya, coba-coba dalam pelayanan, itu pelarian. Ya. Kalau saudara coba-coba, kalau bukan panggilan, kalau saudara tidak mencintai pelayanan itu, gagal. 3 bulan, dikasih pesan Tuhan, Tuhan kasih kamu tongkat. Saya sudah ngerti tongkat ini apa, itu pemimpin. 3 bulan saya enggak mau. Kenapa? Resiko berat jadi pendeta, jadi gembala. Belum berpikir tentang anak, sekarang berpikir lagi tentang keluarga. Saudara lihat, ditambahkan 1 keluarga, tambahkan 2 keluarga, tambahkan 10 keluarga, ya. Sekarang ini kursi sudah mulai penuh, makanya saya mesti atur-atur terus gitu, ya. Tempat sudah tidak cukup lagi, kita harus cari tempat, ya. Saudara lihat, beberapa banyak, belum lagi Tuhan taruh kami untuk pelayanan penjara lagi. Ya. Pelayanan penjara begitu banyak, berapa mesti kami siapkan? Sekitar 150. Saya kalau di sini rindu jemaat-jemaat bertambah. Tapi saya rindu juga ada jemaat berkurang. Di mana? Ya di penjara. Jangan bikin banyak. Harus berkurang di situ. Kan begitu? Ya. Kalau rindu supaya jemaat bertambah, berarti kan kejahatan banyak kan. Nah, kita rindu supaya mereka itu berkurang. Kemarin itu 60, kok bisa sampai 150, bertambah 2 kali lipat. Nah, kita dipanggil untuk hadir di situ. Nah, terlihat ketika saudara membangun dengan mengandalkan sendiri, saran saya membangun hal apapun. Membangun keluarga. Jangan dengan pola pikir sendiri. Nah, lalu bagaimana caranya yang paling bagus, yang paling baik, yang mengurangi resiko walaupun ada, tetapi meminimalisir. Maka membangun dengan mengandalkan kerja Roh Kudus. Cara ini dapat membawa pertumbuhan rohani, menyembuhkan batin. Jadi repair itu artinya perbaiki. Kalau memang saudara sudah berkeluarga, bahkan punya anak kesebelasan kan gitu ya, sepak bola maksudnya banyak anak kan begitu, enggak apa-apa, perbaiki saja. Perbaiki dalam hal apa? Doakan dia. Zaman sekarang sudah tidak pakai tangan lagi. Kalau dulu, waduh, pakai sabuk. Saya dulu dapat kopel dulu. Harus pukul, pakai bambu. Sekarang sudah tidak pakai lagi. Ya, saudara kasih nasihat. Kalau tidak bisa dikasih nasihat, bawa dalam doa. Setuju ya? Pasti. Kalau cara kerja Roh Kudus, ketika kita tidak mampu, Roh Kudus yang akan mengubah. Roh Kudus yang akan memampukan. Ya. Nah, saudara dalam hal apa? Dalam hal semua. Kesuksesan anakmu, pendidikan anakmu, membangun keluarga bagi anak-anakmu. Itu bawa dalam doa. Nah, membangun dengan mengandalkan kerja Roh Kudus itu mengubah karakter dan membawa hidup dalam kemenangan. Ya, jadi saudara kalau mau mengalami terobosan dalam hal apapun jangan pakai kekuatan sendiri. Dalam hal apapun. Tetapi ketika saudara membangun dalam hal apapun, mari andalkan Roh Kudus.
Ada haleluya. Amin ya. Nah, saya ingin masuk lebih dalam. Amsal 24 ayat 4 dan 5. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Jadi tidak ada meja tanpa kursi. Betul? Tidak ada tempat tidur tanpa kasur. Semua harus lengkap. Desain kamar, bagaimana saudara di dapur, mendesain dapurnya. Ada dapur kompor enggak ada, nah, kan enggak bisa juga. Semua saudara desain, makanya kamar-kamar saudara perhatikan, mulai dari mana? Dari ruang tamu. Saudara perhatikan apa itu? Ini tangkap esensinya. Saya pakai ilustrasi, hari ini banyak ilustrasi. Ya, tangkap esensinya ketika saudara membangun. Apa yang saudara perlengkapi. Terkadang ada orang ingin mempercantik ruang tamunya dengan perabotan-perabotan, dengan kursi, ya, dengan segala-segalanya, ya, dengan yang layak, mungkin yang lebih baik lagi. Silakan. Lalu saya diberikan pengertian di ayat 5 bilang begini, orang bijaksana adalah orang yang kuat dan makin banyak pengetahuannya, makin besar pula kekuatannya. Jadi ada pengetahuan, ya. Dan di sini dikatakan ada kebijaksanaan, ada pengertian. Dan ayat berikutnya dikatakan tadi dalam terjemahan barunya, dia bilang apa? Ayat 4, ayat 5. Amsal 24 ayat 5. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Berarti ada wibawa. Nah, perhatikan ini. Dari lihat, saya mulai dalam terjemahan aslinya. Sangat indah sekali. Disinilah mendapatkan sebuah pengertian dan pewahyuan. Kata kamar-kamar itu kehder. Kehder itu ruang dalam. Kata kehder itu kamar tidur. Saya mau tanya sama saudara. Pernah enggak mantu atau orang lain masuk di kamar tidurmu? Pernah enggak? Ada yang 10 tahun ikut saya kan? Mohon izin. Di sini yang cukup lama ada ya Pak Daniel, ada Pak Wayan, ada Bu Anaga, Pak Royke saja. Selama saya bertamu, pernah enggak saya masuk kamar Bapak? Karena itu ruang privasi. Tidak sembarangan orang bisa masuk di situ. Termasuk Bu Christine. Selama saya datang sama ibunya berkali-kali kita pernah komsel. Dulu waktu komsel itu hampir setiap minggu komsel. Selama 2 tahun atau berapa tahun itu. Dan tidak pernah kecuali kalau itu didoakan. Ya, tetapi setelah didoakan tidak pernah. Karena itu ruang privasi. Setuju ya? Punya mantu pernah masukkan di kamar? Atau teman? Tidak pernah. Lalu apa pengertiannya kamar tidur ini? Disinilah kita temukan. Karena di dalam kamar tidur ini menentukan di dalam perjalanan apa yang harus kau lalui. Saudara, isilah kamar tidurmu, isilah ruang privasimu dengan barang-barang berharga, dengan barang-barang yang indah. Bukan dengan barang yang mahal seperti kacamata, ada tempat tidur, mungkin mereknya harganya 40 juta, 50 juta. Singkirkan pengikiran itu. Saya tidak masuk ke situ. Ya. Dan lihat, terobosan jemaat akan terjadi apabila ruang dalam, ruang privasi diisi dengan barang-barang berharga. Apa hikmat?
Jadi kalau ruang privasi itu ruang yang paling terdalam, yaitu di hati kita ini. Ini paling dalam. Ada ruang, ada telinga, ada mata, ada mulut dan sebagainya. Tetapi yang paling terdalam, ini yang diminta oleh Salomo. Hikmat. Maka hikmat ini barang berharga, bernilai tinggi, kemampuan yang diberikan Allah kepada kita supaya dapat menilai sesuatu mengenai orang, barang, kejadian, atau situasi. Cara kerja hikmat ini tidak sembarang. Saudara, saya di dalam pengertian hikmat ini, dia membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi hikmat ini akan diberikan sebagaimana Salomo. Ini dari bapaknya. Ketika bapaknya itu membangun bait suci, dikatakan enggak. Yang bisa bangun bait suci itu hanya Salomo. Kenapa? Ayatnya bilang, karena dari tanganmu banyak darah tertumpah. Saudara lihat. Jadi betapa pentingnya ruang privasi saudara. Kalau saudara jaga dengan baik dan sulit untuk saudara masukkan orang di tempat itu, saudara sulit untuk disentuh, untuk firman masukkan di situ, maka hikmat tidak akan pernah bekerja. Jangan kau berkata, oh saya berhikmat. No, selama firman saudara tidak isi, karena firman itu barang berharga. Dia yang bisa mengubah batin, dia bisa mengubah, dan Roh Kudus bisa mengubah setiap karakter. Jadi kalau saudara lindungi ruang privasi ini untuk saudara dinasehati, sulit. Karena ruang privasi. Dan ini paling sulit tersentuh. Bahasa kerennya itu jaim. Ya. Maka sebab itu Salomo ketika dia ingin menyelesaikan sebuah masalah, seorang ibu, dua ibu merebutkan satu anak. Dikatakan Salomo, kamu tidak minta kekayaan, tapi kamu tidak minta kekayaan dan umur panjang, tapi yang kamu minta adalah hikmat dan pengertian. Maka dari hikmat dan pengertian ini dia bisa memecahkan persoalan demi persoalan. Sebab itu saya katakan, selama ruang kamar yang engkau perindah, yaitu halaman, memperindah dan mempercantik. Dengan tanaman-tanaman bonsai yang harganya puluhan juta. Engkau mempercantik dan memperindah ruang tamu. Atau ruang kamar mandi. Tapi ruang tidur ini, artinya yang paling privasi, saudara tidak mau memperindahnya dengan firman, maka hikmat sulit bekerja. Amin. Sebab itu saya mau katakan, hikmat ini sangat penting. Ya. Yang kedua, pengertian. Barang berharga dalam ruang privasi, yaitu pengertian. Karena apa? Karena iblis hancurkan pengertian. Jadi kalau saudara tidak bisa mempunyai pengertian antara satu sama lain, gegeran terus. Berantem terus. Merasa ingin paling benar. Merasa ingin paling dihargai. Makanya ruang privasi ini benar-benar harus dibenahi. Dirombak dengan Roh Kudus dan firman-Nya. Dari lihat, tolong Kejadian 3 ayat 6. Perhatikan. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, Iya. dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, coba lihat. Keluarga yang paling pertama dalam dunia ini, Hawa. Iblis masuk dari situ.
Bukan berarti saya bilang iblis menguasai ibu-ibu ya, enggak ya. Bukan begitu pengertiannya. Tapi saudara lihat, pertama sekali pengertian. Ya. Karena apa? Karena biasanya orang laki itu logika, orang perempuan itu perasaannya lebih kuat. Ya. Dan kebanyakan wanita itu lebih banyak mengerti. Mohon izin bapak-bapak. Ya. Sebab itu dihancurkan dulu. Lihat itu, buah itu. Makan di situ. Maka di situ kamu mendapatkan pengertian menurut pandangan iblis. Nah, oleh sebab itu saya katakan begini. Iblis ingin mengendalikan pengertian kita. Selama saudara membangun apa yang saudara bangun, kalau tidak pengertianmu diisi dengan firman, di situ banyak sekali. Makanya itu banyak gagalnya, banyak berantakannya, banyak hal-hal yang saudara harus bayar harga di situ. Makanya kalau saudara membangun sebuah pengertian itu, tekan dulu. Emosimu itu tekan. Tekan dulu, merasa benar itu tekan dulu. Banyak mendengar. Ya, jangan banyak berbicara. Banyak mendengar. Karena setiap kita mendengar, kita meneliti satu persatu kata per kata. Saya sekarang banyak kali kalau membaca firman, saya itu enggak baca kayak kereta api. Enggak. Cepat sekali. Enggak, saya pelan-pelan saya lihat dulu. Satu persatu. Ada orang yang baca firman, sudah 10 kali hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Persoalannya, apakah engkau hafal itu engkau mengerti, apakah engkau lakukan, apakah betul-betul, ya pelan-pelan saudara baca, saudara renungkan, kunyah, ya firman itu. Nah, iblis ingin mengendalikan pengertian kita, maka seringkali pengertian kita lebih dominan dalam melihat masalah maupun menyelesaikan masalah. Dibutuhkan hati yang rela untuk mengerti. Alkitab berkata, hai istri-istri, boleh kan dilanjutkan? Bapak-bapak yang senang. Hai istri-istri, tunduklah kamu kepada suami. Ya, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Jadi, mari kita buat pengertian di sini antara anak dengan orang tua. Selama kita tidak pernah mengerti, saya mohon izin para orang tua. Izinkan hari ini saya ingin berbicara sebagai seorang gembala yang mau melihat anak-anak saudara berhasil. Selama saudara memaksakan kehendak saudara kepada anak-anak tanpa mengerti apa dalam isi hatinya, maka dia akan terpaksa. Dia mau, dia tunduk kepada kita. Tetapi di situ ada keterpaksaan. Perlu kita mendengar, kalau kamu jadi ini, bagaimana? Kalau kamu mau jadi dokter, bagaimana? Bisa enggak? Sanggup enggak? Enggak mau Pak, saya jadi ini Pak. Loh kenapa? Jangan bilang begini. Kalau kamu enggak mau, saya enggak biayai. Oh enggak boleh begitu. Ya, harus ada pengertian di situ. Nah, menyelesaikan masalah. Melihat masalah maupun menyelesaikan masalah. Pengertian, 3, pengetahuan. Nah ini penting. Supaya saudara jangan suka bilang begini, saya sudah berdoa puasa 30 hari. Lalu tidak terjadi jawaban. Nah ini nomor 3 ini saya ingin berikan penjelasan. Pengetahuan, apa itu pengetahuan? Pengetahuan dunia itu penting. Kenapa? Belajar keilmuan sesuai dengan talenta masing-masing. Saya hal yang terkecil aja. Kalau saudara enggak belajar, ya, saya kemarin cerita-cerita sama orang yang punya mesin, saya baru kaget. Tadi malam saya ajak teman, ya, dosen saya ajak. Ya, ketika kami bercerita tentang mesin, saya dulu Pak punya percetakan dulu. Lalu dia bilang mesin kecil itu bisa dirubah. Bisa dirubah menjadi apa?
menjadi yang mesin kertas, printer kertas bisa dirubah menjadi mencetak baju kaos. Loh, setahu saya enggak bisa. Karena zaman dulu saya enggak akan mungkin bisa. Tapi dia bilang bisa. Lalu bagaimana caranya Pak? Nah itu dia, ada ilmunya. Ilmunya mesti bayar. Artinya apa? Setiap saudara ingin melakukan sebuah pekerjaan, melakukan sebuah visi ke depan, tanpa saudara belajar, tidak bisa saudara bilang begini, saya berdoa, Tuhan, saya percaya Tuhan, saya akan berhasil Tuhan. Lalu saudara nggak belajar di situ. Belajar itu juga ada pengalaman orang tua. Belajar itu dari orang-orang lain. Saudara nggak bisa berkata gini, saya percaya, saya beriman. Saya beli toko atau saya sewa toko. Lalu saudara nggak belajar di situ bagaimana mengatur, bagaimana apa yang saudara jual, bagaimana penjualannya, apa yang harus saudara jual. Banyak toko tutup. Karena dia nggak mau belajar. Banyak ketika sekolah itu gagal. Saya ingat anak saya dipaksa sekolah akuntansi. Daripada enggak sekolah, kamu sekolah akuntansi. Coba lihat, 2 tahun dia berhenti. Padahal nilainya AAA. Karena kita paksakan. Dia bisa, dia belajar. Makanya waktu kemarin dia belajar bahasa Jerman. Memang kamu bisa? Bisa enggak kamu bahasa Jerman? Saya enggak yakin. Tapi hari-hari ini kalau dia sudah di negara itu, dia bisa lancar bahasa Jerman. Artinya apa? Dia belajar. Saya dengar di sana 6 bulan harus belajar dan tidak boleh bahasa Indonesia. Jadi selama saudara tidak belajar untuk mencapai apa keinginan saudara, saudara akan mengalami banyak kesulitan. Buat jajan, buat nasi bungkus. Lalu saudara tidak belajar di situ. Ya segitu-segitu saja ilmu saudara. Kalau mau saudara mau naikkan level, saudara harus belajar. Nah, menambah pengetahuan lebih mudah dalam membuat strategi. Nah ini dia. Jadi betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu untuk menambah strategi. Lebih cepat. Saya ingat teman saya, ini banyak ilustrasi, saya ingat teman saya beriman, saya akan keliling dunia. Saya masih ingat teman saya itu, saya mau belajar, saya beriman, saya berdoa, saya keliling dunia. Tapi saya tidak bisa bahasa Inggris, saya ketawa. Saya tidak mau ketawa besar-besar. Pelan-pelan saya ketawa, takut tersinggung. Gimana saudara? Karena itu persyaratan kalau kita. Bahasa Inggris tidak bisa. Ya, itu bahasa komunikasi. Artinya penting sekali pengetahuan. Nah, kesalahan terbesar seseorang ketika dia tidak mau menambah kapasitas. Percaya diri. Jadi pengetahuan itu ada 2 saya mau bahas. Pengetahuan secara alkitabiah dan pengetahuan secara duniawi. Ini juga harus kita bisa mengerti dan memahami. Supaya ketika saudara melihat, kok kenapa dia berhasil? Ya karena dia juga mau belajar, menambah kapasitas. Kalau sampai hari ini, saudara rindu untuk naik tingkat ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 7. Tapi kalau kapasitas saudara sudah tidak tambah, pengetahuan saudara tidak tambah, orang-orang saudara tidak tahu. Makanya di sini saya persiapkan mereka semua anak-anak muda. Supaya lompatannya lebih gampang. Daud, pertama kali dia bagaimana pelajarannya dia? Ngelawannya apa? Ya beruang. Ngelawannya apa? Ya singa. Itu saja pelajarannya. Ngelindungi itu. Tuhan tambahkan pelajaran. Kasih lawan Goliat. 1 orang dulu. Tinggi besar. Dia tambah kapasitasnya. Dia belajar di situ. Lalu ketika dia naik levelnya, lawan berlaksa-laksa pasukan. Jadi ada level terus sampai dia jadi raja. Jadi enggak akan mungkin Daud itu jadi raja begitu diurapi langsung jadi raja. Enggak bisa, sekali doa langsung 100 kali lipat untungnya, enggak bisa begitu. Langsung sukses, enggak bisa begitu.
Aku puasa 30 hari, hari ini, besok langsung sukses. Enggak bisa begitu. Ya, harus betul-betul saudara diberikan hikmat untuk menambah pengetahuan saudara, menambah wawasan, menambah kapasitas saudara. Ya, sama seperti ini. Kemarin kursinya sekian, tambah lagi. Ya, kalau sudah tidak cukup, ya bagaimana caranya? Berikan hikmat Tuhan, kita masuk dalam doa. Supaya Tuhan berikan tempat yang lebih lagi. Nah, pengetahuan rohani, firman Tuhan akan memperbesar kapasitas kita. Bukan hanya wawasan, tapi pelaku. Yang membuat saudara gagal. Karena firman hanya menjadi sebuah bacaan hari-hari, yang diingat sekarang besok dilupai. Jadi firman ketika saudara baca, dia bukan sekedar wawasan, bukan sekedar cerita Yesus membuat tenang gelombang laut. Wah, itu bukan sekedar wawasan, tapi di situ ada makna, di situ ada arti. Setiap gelombang kehidupan. Jadi kalau orang Saduki itu langsung yang Alkitabnya yang tertulis. Orang Farisi enggak. Itu harus diberikan pengertian, diterjemahkan. Kalau orang Saduki itu enggak. Apa yang ada di Alkitab, ya itu. Enggak boleh diarti-artikan. Anda bisa begitu cara menjelaskannya. Jadi ketika saudara ada di padang gurun, bukan berbicara padang gurun. Itu sekolah kehidupan saudara. Jadi saya memberikan pengertian bahwa selama Alkitab saudara hanya membaca, lalu hanya mendengar sebuah cerita, membaca sebuah cerita, tanpa cerita itu saudara hidupi. Tadi saya senang sekali tentang tangisan Hana. Saudara lihat, apa sih arti tangisan Hana? Saudara baca dalam 1 Samuel pasal ke-1 dan ke-2. Cerita tentang Samuel, bagaimana ceritanya ini? Doanya dia bagaimana? Dia perempuan yang tidak punya anak, tetapi dia berdoa di situ, dia dihina oleh Penina. Di situ bukan cerita tentang Hana dan Penina dan Elkana dan Samuel, enggak. Saudara bisa mengartikan itu, bagaimana itu kehidupanku Tuhan. Lalu saudara melakukan seperti Hana. Jadi setiap firman, kalau saudara hanya sebatas seperti bacaan yang biasa-biasa, saudara tidak akan pernah dapat esensinya. Hikmat tidak akan bekerja, pengertian tidak bekerja. Jadi firman yang saudara baca, saudara harus lakukan. Nah, kita semakin bijaksana. Kalau pengetahuan dunia, kita pinter. Tetapi kalau pengetahuan firman, kita bijaksana. Kita rendah hati. Jangan sampai baca Alkitab banyak, enggak rendah hati, kan repot. Ada amin. Ada amin. Jadi banyak baca Alkitab, semakin bijaksana. Kamar-kamarmu, ruang privasimu terisi dengan apa? Kebijaksanaan. Ruang privasimu disentuh dengan firman, lahir rendah hati. Bukan nilainya, bukan mahalnya. Yang membuat saudara mahal karena saudara rendah hati. Membuat saudara bernilai tinggi karena saudara bijaksana. Amin. Halo, ruang privasi. Maukah saudara diisi dengan firman supaya bijaksana? Bijaksana yang bagaimana ya? Rendah hati yang bagaimana ya? Baca Alkitab banyak-banyak, di situ banyak cerita tentang bijaksana. Banyak tentang kerendahan hati. Nah, yang kedua, kekuatan kita menjadi lebih besar iman. Jadi ketika pengetahuan rohani saudara betul-betul diisi, ruang privasi saudara, ruang kamar tidur saudara diisi dengan barang berharga yaitu firman Tuhan, maka di situ ada iman, ada pengharapan, ada semangat, ada gairah, ada kesetiaan. Yang paling terdalam bukan di halaman. Halaman itu di permukaan. Hanya kata-kata kalau di halaman itu. Ya kalau biasa di komsel, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu.
Saya dipulihkan. Kalau dipulihkan itu bukan di halaman, di ruang privasi. Di hati. Amin. Saya tidak marah lagi, bukan di halaman, tapi di hati. Ada yang masih marah, angkat tangan. Di sini sudah tidak ada lagi, karena semua tidak pernah marah-marah lagi. Ada, haleluya. Haleluya. Semangat, ada gairah, ada kesetiaan. Jadi kalau ruang privasimu itu diisi dengan firman, maka saudara bergairah memuji Tuhan. Saya sampai serak karena memuji Tuhan tadi. Kebetulan lagunya baru menurut saya. Betul apa betul ya? Betul. Jadi bergairah. Saking bergairahnya dengan lagu itu. Ada yang dengar lagu? Dia mikir, besok bagaimana? Saya harap hari ini lupakan yang di rumah. Lupakan pekerjaanmu. Lupakan tentang apa yang kau kerjakan hari Senin. Hari ini kau belajar lihat. Kau memuji Tuhan. Memulai ada gairah di situ. Ya, setuju ya? Setia? Saya percaya sini semua setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bukan bubar. Langsung bukan ya. Nah, saudara lihat. Nah, kekuatan kita menjadi lebih besar iman, pengharapan. Jadi tidak ada pengharapan kalau terus saudara baca firman itu tidak terjadi, pasti terjadi. Percayalah, ada pengharapan, ada semangat. Nah, saya ingin memperdalam tentang wibawa ilahi. Halo, ini penting. Wibawa ilahi ini diberikan Allah apabila Roh Kudus diberikan ruang penuh untuk berotoritas di dalamnya. Saudara tahu halaman maksudnya? Ketika saudara diketuk, saudara dengar firman, di mana saja saudara dengar firman, saudara buka pintu depan, masuk dalam ruang tamu, masuk dalam kamar tidurmu. Artinya pengertiannya begini. Kalau saudara dengar firman lalu, hanya berlalu seperti benih yang ditabur, benih yang jatuh, lalu jatuh di pinggir jalan dan dimakan oleh burung, itu sama dengan di halaman. Saudara tidak akan pernah mengalami perubahan. Roh Kudus tidak saudara izinkan masuk dan berotoritas di dalamnya. Di mana Roh Kudus itu berotoritas? Terus dia berbicara di hati nurani. Jadi ketika hati nurani saudara tumpul, di situ masalah. Ya. Nah, saudara lihat, terjadi disebabkan oleh ketaatan kita membangun hubungan dengan Tuhan. Itu wibawa ilahi. Tidak perlu kita kejar supaya dihargai atau dihormati. Jadi wibawa ilahi itu enggak perlu dikejar. Atau merasa saudara supaya saya dihargai bagaimana, supaya saya dihormati bagaimana. Enggak perlu. Orang berwibawa itu beda nanti ya. Ya, wibawa ilahi. Dan harus mengalami perubahan karakter. Selama saudara tidak mengalami perubahan karakter, wibawa ilahi itu tidak akan terjadi dalam dirimu. Saya pernah didoakan, wibawa ilahi. Waktu saya masih SMA, wibawa ilahi. Nah, selama kita didoakan sama seorang hamba Allah pada waktu itu, saya mengerjakannya dengan firman Tuhan. Isi dengan firman Tuhan. Karena wibawa ilahi tanpa mengizinkan firman Allah untuk bertata, Roh Kudus bertata, maka saudara apa yang terjadi? Lihat, ya, ada aura yang berbeda dalam dirinya. Apa auranya? Orang akan merasa nyaman dengan dirinya. Itu orang berwibawa. Jadi tidak perlu minta dihargai. Tetapi ketika saudara punya wibawa, ada otoritas. Ketika Daud diurapi, ada wibawa ilahi di situ. Berjalannya wibawa sampai dia jadi raja. Itu pun juga orang-orang pada waktu dia dikejar, wibawa ilahi. Orang akan masih melihat dia. Orang akan merasa nyaman. Walaupun ada orang yang ingin mencelakakan dia. Tetapi beda. Ada rasa hormat dan segan. Orang mau mendengar ketika dia menasihati. Banyak orang langsung menganggap lalu. Saudara dengar manggut-manggut, belum tentu dia mendengar. Kenapa? Orang yang biasa
Ketika dia menasihati ada wibawa ilahi, dia berbeda. Dengan sendirinya kepercayaan dari Tuhan untuk memimpin terjadi dalam dirinya. Keluarga, pekerjaan, pelayanan. Enggak perlu kalau dalam keluarga itu main pukul, enggak perlu. Ngomong sebentar saja, ngomong. Karena ada wibawa ilahi di situ. Maka di situ, hari-hari ini saya banyak bicara, enggak perlu banyak otot-ototan. Saya hanya ngomong biasa. Ada wibawa di situ. Makanya kalau saya bicara sama jemaat, saya langsung to the point. Karena apa? Karena ketika kita bicara itu ada urapan dari mulut kita. Itu sebabnya jaga perkataanmu. Oleh sebab itu, dari lihat perlu diingat. Jaga perkataan. Orang yang sudah diurapi dengan wibawa ilahi, dia jaga sikap. Dia selalu rendah hati, bijaksana. Ada penguasaan diri, ada penundukan diri. Antara Daud dan Saul, sama-sama diurapi. Tapi dia tidak menjaga Saul hilang. Wibawa ilahi hilang. Tuhan, kenapa engkau pergi daripadaku? Tapi Daud bagaimana terjadi? Step by step, setiap langkahnya. Ini penting. Kalau saudara di dalam dunia sekuler ada wibawa ilahi. Karena firman saudara hidupi dalam diri saudara. Sama siapapun saudara berhadapan. Di situ ada aura dalam wajahmu. Ada sinar kemuliaan. Sama seperti Musa, begitu turun dari gunung Sinai, orang tidak bisa memandang dia karena ada kemuliaan. Tapi sering kali kita lihat muka kita cemberut. Masam. Tapi harinya tidak ada. Karena saudara ada wibawa ilahi. Amin ya. Setuju? Ya, dia menguasai diri. Nah, kebijaksanaan, ini dia. Kunci terobosan jemaat yang sukses harus memiliki roh kebijaksanaan. Kenapa? Bukan pemanis kata-kata, tetapi perwujudan sikap hati dalam tindakan. Bijaksana identik kamar-kamar itu harus diisi dengan kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu yang diisi dalam apa? Yang punya nilai tinggi, yang berharga. Apa? Rendah hati. Apa? Menghargai orang. Apa? Bergaul dengan siapa saja. Apa? Dominan melayani, bukan dilayani. Apa? Menyelesaikan masalah, bukan cari masalah. Apa? Cakap mengambil keputusan. Privasimu. Taruh roh kebijaksanaan. Belajar di situ. Maka saudara akan menjadi jemaat-jemaat yang mengalami terobosan. Halo, ruang privasi bolehkah? Saya tidak masuk ruang tidurmu. Tidak, kamar tidurmu tidak. Tapi saya masuk di dalam hatimu yang tertidur. Supaya dibangunkan di situ. Ada firman di situ. Ya. Ayat 6, mari kita baca. Amsal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Dan lihat dalam terjemahan lain dikatakan, karena sebelum bertempur harus ada rencana yang matang dahulu. Dan semakin banyak penasehat, semakin besar kemungkinan akan menang. Bahasa Indonesia sehari-hari, BITS. Di dalam terjemahan aslinya bilang begini, semakin banyak nasihat itu yau'at. Mendengar nasihat, artinya penasehat itu harus dewasa rohani. Penasehat itu buah pertobatannya juga menjadi tolak ukur. Kalau saudara mau menasehatin orang, mohon izin. Kalau saudara sebagai orang tua mau menasehati, baca firman, baca dulu firman. Jangan kita suruh orang baca firman, tapi kita belum baca firman. Bertobat ya, jangan suka marah-marah ya. Jangan marah dulu kita. Kalau saudara mau berkata, ayo. Kalau bisa kau melayani orang, ya kita dulu melayani orang lebih dahulu. Jangan menjadi kebiasaan kita harus dilayani. Anak Tuhan harus melayani. Amin. Saya teringat, ini di sini tidak ada. Ada minumnya di situ. Panggil istri,
Ma, ambilin minum. Lah tinggal jalan aja ambil. Amin. Itu bukan saya. Katakan itu bukan saya. Haleluya. Maukah kamar-kamarmu diisi dengan hal-hal gini? Jadi semakin banyak nasihat, jadi sering kali kami menasihati saudara, izinkan. Kenapa? Karena kemungkinan akan menang itu jauh lebih besar. Tuhan Yesus memberkati kita. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga
Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Tuhan Kau hadir bersama-sama dengan kami. Dan Kau bertata di atas setiap pujian kami. Engkau bertata di atas hati kami Tuhan. Engkau yang sanggup mengubah, membuat sukacita yang baru. Pembaharuan-pembaharuan akan terjadi bagi setiap kami. Hati kami akan diubah, hati kami akan dibaharui. Sehingga kami menjadi pribadi sesuai dengan apa yang Kau mau. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur, benih firman-Mu biarlah tumbuh dan berbuah atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan haleluya. Amin. Dan kita tutup ibadah kita siang hari ini. Selama-lamanya bagi Dia, hanya untuk Dia. Kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang melakukan perkara-perkara besar bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Anak sekolah minggu akan dahsyat. Demikian anak remaja, demikian anak pemuda. Generasi-generasi ini adalah generasi-generasi Daud, generasi-generasi Yusuf, generasi-generasi masa depan yang berhasil dan sukses. Kami para orang tua Tuhan, seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kami percaya Tuhan, kami diperbaharui. Dan kami menikmati segala kebaikan dan janji-janji-Mu. Karena janji-janji-Mu, ya dan amin bagi Abraham, bagi Ishak dan Yakub, dan ya dan amin bagi kami semua. Seperti Engkau membawa kami ke tempat ini dengan selamat, bawa kami pulang dengan selamat pula tanpa kekurangan apapun. Kami menerima sukacita, kami datang tidak sama dengan kami pulang. Karena kami pulang membawa berkat yang luar biasa, yaitu firman-Mu yang mengubah kehidupan kami. Kamar-kamar kami diisi dengan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang bertata di atas hidup kami. Angkat dan terimalah berkat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, dan diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah kemanapun Engkau pergi, Dia akan selalu menuntun-Mu. Bersukacitalah Engkau, baik di bumi maupun di sorga. Engkau akan dibawa ke tempat itu, berjumpa muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan, kita diselamatkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.